Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak ustadz semua? Alhamdulillah, Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ustaz, di sini Ustaz akan ingatkan antum kembali agar antum dapat dengan serius dalam pembelajaran ini, terutama dalam hal mengumpulkan tugas-tugas antum. Jadi jika ada tugas yang diberikan, maka berusahalah antum mengerjakan dengan tepat waktu dan dikerjakan dengan serius, karena itu akan menjadi penilaian antum. Baiklah anak-anak Ustadz, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini insyaallah. Antum siapkan peralatan-peralatan tulis antum untuk mencatat apa yang penting agar bisa antum mengulang-ulangnya kembali. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini kita masuk ke materi wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Ya. Jadi ini materi baru anak-anak Ustadz, kita masuk di bab 2 ya. Oke. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema, bahasa Yunani sustema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk pemecahan masalah. Ya, jadi anak-anak Ustadz ya. Jadi sistem itu berasal dari bahasa Latin ya dan bahasa Yunani ya, untuk mempermudah kita ya. Mempermudah, sistem bertujuan untuk ya memecahkan suatu masalah. Jadi antum mencari suatu solusi ya. Itu sebuah sistem. Coba antum perhatikan gambar yang ada di video ini ya. Jadi ini ada suatu bendungan, pintu air ya. Kemudian ya, pintunya bisa terbuka, menutup. Coba antum perhatikan. Oke. Gambar ini menunjukkan bendung gerak yang merupakan struktur bendungan yang berfungsi untuk menaikkan permukaan air di sungai. Ya, jadi air sungai yang dinaikkan permukaannya dapat digunakan sebagai sistem irigasi pada sawah. Jika permukaan tanah yang diairi lebih tinggi dari permukaan air, kekeringan bisa terjadi. Jika permukaan tanah persawahan lebih tinggi daripada permukaan air di wilayah setempat, untuk mengatasi terjadinya kekeringan dan gagal panen pada persawahan, dibuatkan pengairan melalui sistem irigasi. Sistem pada bendungan gerak dapat juga digunakan sebagai penggerak peralatan produksi. Sungai yang cukup deras alirannya, bendung dapat digunakan untuk sistem transportasi air tentunya anak-anak Ustadz. Membuka dan menutup pintu air menggunakan sistem hidrolik, yaitu sistem yang memanfaatkan zat cair oli yang bertekanan untuk melakukan
gerakan segaris atau berputar. Nah, jadi dari contoh ini kita sudah banyak ya diberikan ya contoh-contoh ya cara-cara ya. Sistem merupakan keterpaduan antar elemen sistem yang saling berinteraksi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk satu tujuan tertentu dengan proses mekanisme metabolisme, loop, feedback, input proses output dengan target, produk, dan waktu pencapaian tertentu. Mekanisme kontrol yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kontinu, bersifat terbuka dan mempunyai batasan-batasan. Baiklah anak-anak Ustadz. Ini kalau antum perhatikan ya, ada sebuah sistem ya. Sistem yang untuk ini sistem hidrolik anak-anak Ustadz ya, yang kita kalau antum perhatikan gambar ini ya, ini ada bagasi mobil yang dibuka dengan sistem hidrolik ya. Jadi antum contoh yang lain kita lihat, ini ada sebuah dongkrak mobil ya. Nah, tentunya ini akan mempermudah kita ya ketika ya ingin mengangkat bagian mobil misalnya, atau antum bannya bocor. Kalau tidak ada sistem ini, dongkrak menggunakan sistem hidrolik ini, tentu kita akan kesulitan dalam mendongkrak mobil ketika contohnya ban mobilnya bocor ya. Tentu antum tidak akan kuat mengangkat mobil itu saat penggantian bannya ya. Oke ya, pintu bagasi mobil menggunakan sistem hidrolik dilengkapi dengan elemen sistem yang berupa aktuator, yaitu peralatan mekanis untuk menggerakkan suatu sistem, mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Pintu bagasi tertopang aktuator pada saat dibuka seperti pada gambar ya. Ya, kalau kita kenal ini namanya sok bagasi ya anak Ustadz ya. Ya biasanya kalau antum pernah mengganti sok bagasi ya, orang-orang bengkel ini kenalnya namanya sok bagasi anak Ustadz. Oke, akuator tenaga hidrolik terdapat pada alat dongkrak, digunakan untuk mengatasi permasalahan mengangkat beban yang cukup berat ya. Itu tadi dongkrak tadi anak Ustadz. Sistem terdiri dari inti sistem dan lingkungan sistem. Lingkungan sistem dilengkapi melingkupi elemen-elemen sistem sebagai tempat berkembangnya sistem. Lingkungan sistem memiliki 3 sumber, yaitu informasi, energi, dan materi. Inti sistem memiliki pengaruh yang kuat terhadap sistem bersangkutan. Inti sistem memiliki subsistem seperti gambar yang di atas ini anak-anak Ustadz. Ini dongkraknya ya. Ya. Ini Ustadz rasa peralatan ini juga tidak asing bagi antum ya. Oke ya. Ini ada inti sistem, elemen sistem, dan lingkungan sistem. Nah, ini ada satu sistem dan inti sistem. Ya. Oke. Jadi pola pikir sistem dapat diimplementasikan dalam seluruh aktivitas manusia secara individu atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan kehidupan menuju perkembangan yang berkelanjutan. Ya, tentunya anak-anak Ustadz ya, dengan sistem ini akan mempermudah kita dalam pengerjaannya. Jadi pola sistem memberikan berbagai pilihan solusi dalam menyelesaikan permasalahan, rekomendasi, dan langkah pengembangan. Ya. Individu yang memiliki pola pikir sistem memiliki sikap saling bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang. Ya. Adanya kesadaran antar masing-masing elemen. 3. Memiliki pemahaman tentang keterkaitan antar elemen.
Keempat, bersinergi dan berkolaborasi secara harmoni berkembang. Kelima, sharing dan networking secara produktif. Baiklah, sistem teknik merupakan perancangan atau pengembangan suatu sistem yang lebih baik melalui sistem mekanis atau sistem pada manusia dan dengan mesin. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi. Sistem teknik secara sederhana dapat ditunjukkan pada anak-anak Ustaz, lihat gambar di bawah ini ya. Sistem berketerkaitan, bersinergi ya, ini contoh dari gerakan A ke B dan menuju C ya. Bersinergi ya anak-anak Ustaz ya, ini mengayun. Jadi sistem ini ya. Ini juga bisa kita lihat. Nah, Ustaz. Ini ada alat penggerak. Ya, ini sistem teknik dasar ya anak-anak Ustaz, dan peralatan sistem teknik ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi dari elemen A sebagai poros penggerak oleh alat penggerak tertentu dengan sistem rotasi, maka gerakan berputar pada elemen A diikuti oleh gerakan pada elemen B dengan lengan, dan elemen C yang bergerak menuju maju dan mundur untuk diaplikasikan pada sistem lainnya. Nah, ini yang Ustaz katakan ya, bergerak dari A ke B dan C, kemudian C ini akan menuju sistem yang lain ya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua ya, merupakan model dari penggerak tuas alat pengepres backlog dengan sumber tenaga dari putaran motor listrik. Prinsip yang sama ditujukan pada gambar yang berikutnya. Tujuan sistem tersebut dapat diwujudkan dengan mengkolaborasi antar sistem dengan yang lainnya. Jadi kalau anak-anak Ustadz suka nih tentang sistem teknik ini ya, mungkin antum bisa melihat main-mainan antum ya, motor, mobil-mobilan, atau ya ini termasuk jenis-jenis robotik ya anak-anak Ustaz ya. Jadi ini ada sistem teknik ya, ada gear. Antum juga bisa melihat nih, antum melihat dari mainan-mainan adik-adik antum ya. Sistem ada beltnya ya, pemutar gearnya ini nanti dari gear yang berputar memutar beltnya ini ya. Kemudian ada sensor ya, ada baterai sebagai energinya ya, kemudian rangkaian. Oke, ini merupakan sebuah sistem teknik. Oke, bisa jelaskan, menunjukkan gear yang dihubungkan dengan bel atau rantai untuk menggerakkan roda yang lainnya ya. Dari sini, dari gear ya, untuk menggerakkan beltnya ya. Gerakan gear ditimbulkan dari penggerak berupa motor DC yang mendapat aliran arus listrik DC dari baterai. Nah, jadi energinya itu berasal dari baterai yang memutar gearnya. Gearnya akan memutar belnya juga kembali ya. Putaran motor DC dapat dikendalikan dengan rangkaian pengendali, kontrol dan sensor ya. Jadi dia putarannya itu dapat dikendalikan dari sensor ini ya. Mungkin ini pakai remote mungkin ya, ada sensornya ya. Sistem teknik ini saling berterkaitan antar elemen yang satu dengan elemen yang lain, sehingga tujuan menggerakkan gear dengan kendali elektronik dapat terwujud. Ini anak-anak Ustaz. Sistem teknik sering kita jumpai pada berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ciri-ciri yang terdapat pada sistem diantaranya
terdapat kumpulan elemen, adanya interaksi antar elemen, terdapat mekanisme umpan balik dan tujuan bersama seperti gambar. Ini contoh anak-anak Ustadz, ya, kumpulan elemen, ada interaksi, mekanisme umpan balik, tujuan bersama, hubungan antar lingkungan. Ini salah satu contoh yang sudah saya rasa ini sangat mudah dipahami ya anak-anak Ustadz, ya. Kita energinya dari baterai, kemudian memutar gearnya ini, ya tentunya ada motor penggeraknya ya, motor DC-nya ini, ya. Ya biasanya ada dinamonya ya anak-anak Ustadz, ini dinamo kecil itu untuk memutar gear ini, sehingga gear memutar beltnya dapatlah berjalan, ya, mobil-mobilannya ini ya Ustadz, anak Ustadz ya. Kemudian diatur oleh sensor. Tentunya ini sangat menarik ya anak-anak Ustadz jika kita bisa mempraktekkan hal-hal seperti ini, ya. Oke. Perancangan atau pengembangan suatu sistem teknik melalui sistem mekanisme atau sistem pada manusia dengan mesin supaya terdapat tujuan yang lebih baik. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen saling berinteraksi, bersinergi, berkolaborasi, dapat diilustrasikan pada produk elektronika. Produk elektronika dengan sistem teknik terkendali otomatis dapat dimaknai sesuatu yang bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Produk otomatis ini sudah banyak kita jumpai di pasar, baik yang sederhana ataupun yang sudah kompleks. Contoh yang sederhana adalah rice cooker, ya anak-anak Ustadz, tentu rice cooker ada di rumah antum nih, ya. Kemudahan, kesederhanaan dan manfaatkan keuntungan dari sistem teknik secara otomatis ini dapat meningkatkan keefektivitasan kerja sehingga pengguna dapat melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi kita dapat menghemat waktu ya dengan sistem seperti ini, ya. Contohnya rice cooker, ya, atau banyak sistem teknik yang lainnya, ya, peralatan-peralatan elektronik yang lain, ya. Oke, sistem teknik, ya, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, menghemat waktu kita. Sistem teknik ini pada kendali otomatis adalah suatu sistem yang menghubungkan antara sistem mekanik, kelistrikan, dan elektronika secara bersamaan dengan sistem informasi untuk mengendalikan sebuah produksi. Sistem mekanik dalam contoh di atas adalah penanak nasi, ya, sedangkan sistem kelistrikannya adalah tenaga listriknya, sumber energinya ya anak-anak Ustadz, yang diberikan untuk memanaskan elemen pemanas. Dalam hal ini elemen pemanas juga termostat dapat dikategorikan sebagai sistem hidrolik, ya. Komponen termostat membaca temperatur dan memberikan informasi ke sistem elektronik untuk memberikan tindakan. Sistem penanak nasi ada dua tindakan, yaitu terus memberikan energi dan berhenti memberikan energi pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, jadi dah ada otomatis juga ya anak-anak Ustaz, ketika sudah temperaturnya mencapai 100 derajat maka dia akan ya berhenti, ya. Kalau tidak nanti nasi antum gosong, ya. Nah, jadi itu dia sistemnya yang digunakan, ya. Kemudian ini program instruksi dapat pada sistem pengendali menjalankan instruksi, mengotomatiskan suatu proses, diperlukan energi baik untuk menggerakkan proses itu sendiri maupun mengoperasikan program dengan sistem kendali. Nah, ini anak Ustaz. Nah, ini contohnya ada input, kemudian proses, ada umpan baliknya, outputnya, ada umpan baliknya lagi anak Ustaz. Ini sebuah skemanya. Baiklah anak Ustaz, Ustaz harapkan antum dari materi ini dapat merangkumnya kembali, ya, agar mungkin bisa antum baca-baca untuk dapat dipahami.
ya, buatlah di buku tulis antum, ya. Kemudian antum boleh hasil rangkuman antum boleh antum kirim ke Ustadz, ya, biar Ustadz tahu antum dapat materi pembelajaran ini. Baiklah anak Ustadz, karena waktu kita sudah cukup, Ustadz cukupkan saja sampai di sini, ya. Ustadz cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini dapat menambah wawasan antum dan menjadi ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Kita tutup pembelajaran kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.